Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini berbicara tentang air, dan dalam bacaan pertama menggambarkan tentang pergumulan bangsa Israel. Bacaan Injil mengajak kita untuk melihat secara jelas siapa sebenarnya Yesus ketika ia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Bacaan pertama menampilkan pergolakan bangsa Israel yang mengeluh kepada Allah dan Musa karena mereka kehausan dengan berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Suatu ungkapan frustrasi bagi bangsa Israel, dan hal ini seringkali juga kita temukan dalam perjalanan hidup manusiawi kita masing-masing. Ada banyak orang yang kemudian menghakimi Tuhan, mencela Tuhan, dan tidak mau percaya kepada Tuhan karena pergumulan dan perjuangan tantangan dalam hidupnya yang baginya tidak ada jalan keluar. Orang ketika sampai pada pergumulan yang sudah tidak lagi ada jalan keluar begitu misalnya, lalu kemudian mereka mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana Allah? Maka pertanyaan yang juga bisa kita tanyakan kepada orang-orang seperti itu adalah, apakah Tuhan itu tidak ada? Memang Tuhan tidak peduli? Ataukah hanya karena manusia tidak mau mencari Tuhan? Apakah karena manusia tidak mau berpasrah kepada Tuhan? Maka saudara-saudari yang terkasih, seringkali ketika kita ada dalam situasi seperti ini, kita menyalahkan Tuhan dan tidak lagi mau terbuka kepada kehendak-Nya. Padahal dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, Yesus menegaskan bahwa Tuhan mencari umat-Nya. Dan Rasul Paulus menegaskan dalam bacaan kedua bahwa Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus Kristus putranya turun dan mengalami penderitaan meskipun manusia itu berdosa. Maka seperti air yang bersifat membersihkan dan menjadi kebutuhan dasar manusia, kita dipanggil pertama-tama untuk melihat Yesus secara utuh. Bagi perempuan Samaria, sebelum mengenal Yesus, dia tidak mengerti apa-apa soal itu. Tetapi Yesus datang membangun percakapan dengan perempuan Samaria itu, bahkan meminta air kepada perempuan itu. Dan perempuan itu bilang apa? Dia bilang, "Masakan engkau orang Yahudi minta air kepadaku orang Samaria?" Dalam sejarah perjalanan kedua bangsa ini, orang Yahudi dan orang Samaria itu saling mengucilkan, tidak suka satu dengan yang lain. Bukan dalam perjanjian baru saja, tapi dalam perjanjian lama pun begitu. Maka Yesus yang hadir di situ tidak menggunakan hukum yang lama. Yesus datang mendobrak pandangan dan tindakan yang saling mengucilkan itu dengan memberi pengajaran yang membuat iman perempuan Samaria itu semakin berarti. Yesus datang tidak menawarkan mesin bagi perempuan itu, tidak menawarkan timba. Bahkan dalam Injil perempuan bilang, "Tidak ada timba di sini, bagaimana mungkin kamu bisa ambil air itu?" Tetapi Yesus datang dan menawarkan air hidup. Maka saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, belajar dari pengalaman bangsa Israel yang seringkali menolak keberadaan Tuhan, kita diajak untuk pertama-tama menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap proses hidup kita, bahkan hal-hal yang paling kecil. Jangan biarkan kesombongan dan keputusasaan dunia mengurung kita dan membuat relasi kita terasing dari Tuhan. Apa gunanya berdoa kalau hati
tidak berpasrah. Apa gunanya berkata, saya percaya Tuhan, tetapi kita tidak mau membangun relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana perempuan Samaria yang akhirnya percaya kepada Yesus karena pengajarannya, kita pun semakin dipanggil untuk semakin percaya kepada Dia. Dalam kata-kata pembuka misa ini disampaikan bahwa hari ini kita berusaha untuk merenungkan kembali makna dari pembaptisan yang kita terima. Bahwa melalui air, Yesus menunjukkan kepada kita penghapusan dosa. Dan air itu kemudian melambangkan kesucian, sukacita. Sehingga kita semua yang dibaptis dipanggil untuk memaknai panggilan itu. Maka sebagai orang beriman, kita tidak boleh putus relasi dengan Tuhan dan sesama. Percakapan Yesus dan perempuan Samaria mengajarkan bahwa percakapan itu harus yang berbobot, harus yang menyejukkan, harus yang mendamaikan, harus menyelamatkan. Kita dipanggil untuk tidak saling mengasingkan satu dengan yang lain. Jangan suka berkerumun, lalu kemudian bercakap-cakap soal kelemahan orang lain. Jangan suka duduk berkelompok, lalu kemudian gosip sana sini. Karena belajar dari Yesus dan perempuan Samaria, mereka tidak gosip. Mereka tidak membicarakan kelemahan bangsa Yahudi, orang-orang Samaria. Tetapi perempuan Samaria itu dengan tekun mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi dia juga bertanya soal iman. Dan Yesus hadir di sana memberikan pengajaran yang kemudian semakin menguatkan iman perempuan Samaria itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai air hidup yang kita terima dalam pembaptisan, yang kita dengarkan dalam Injil ini, berubah menjadi air beracun. Karena tutur kata dan tindakan-tindakan kita yang seringkali menyalahkan orang lain, seringkali membuat sesama kita terasing dari hidupnya sendiri. Maka masa Prapaskah ini mengajak kita untuk pertama-tama berani meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau berusaha untuk menimba air hidup itu dari Yesus sendiri melalui ekaristi, doa, dan karya amal. Rasul Paulus sekali lagi menegaskan bahwa Kristus mati untuk kita bahkan saat kita masih berdosa. Maka jangan sampai kematian Kristus menjadi sia-sia karena kita tidak mau bertobat. Dunia menawarkan banyak hal, kemewahan, kenyamanan, tetapi tidak bisa menyelesaikan dahaga iman akan Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan, Sang Sumber air hidup, supaya Ia membuka hati kita, Ia berkenan turun dan tinggal memberikan kita air hidup, supaya kita tidak lagi kehausan dalam siarah hidup di padang gurun dunia ini. Tuhan memberkati.